Om Swastiastu, nama saya Niluh Ketut Mas Indrawati. Saya lahir di Tabanan pada tanggal 10 Oktober 1959. Riwayat pendidikan saya dari SD sampai SMA saya di Tabanan. Saya tamat SD tahun 1971 di SD 5 Tabanan, SMP di SMP Negeri Tabanan tahun 1974, dan tahun 1977 saya tamat SMA di SMA Negeri Tabanan. Pada tahun 1978 saya mengikuti program pertukaran siswa ke Darwin, dan pada tahun 1979 saya mulai S1 di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya yang dulu disebut Fakultas Sastra, Universitas Udayana. Dan pada tahun 1984 saya menyelesaikan S1, dan tahun 1985 saya diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Udayana, khususnya di program studi sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian tahun 1988 saya mengikuti program Deep TEFL, Teaching English as a Foreign Language di Universitas Sydney University, Australia. Dan pada tahun 1993 saya kembali ke Sydney University, Australia untuk mengambil program S2 dan tamat tahun 1995. Tahun 2008 saya mulai mengambil program S3 di jurusan linguistik, program studi linguistik Universitas Udayana, dan selesai tahun 2012. Dan saat itu saya juga mengikuti program sandwich di Queensland University, Australia. Orasi ilmiah saya itu mengenai tipologi simantis verba beruntun bahasa Bali. Jadi mengapa bahasa Bali? Karena bahasa Bali adalah bahasa ibu saya. Saya merasa ikut bertanggung jawab terhadap kebertahanan bahasa Bali, melihat kenyataan bahwa penggunaan bahasa Bali saat ini sudah mulai bergeser. Jadi bahasa Bali bukan lagi bahasa ibu kebanyakan orang Bali, tapi kebanyakan orang Bali berbahasa ibu yang bukan bahasa Bali. Dan ini menunjukkan bahwa intergenerational transfer menurun. Jika dibiarkan, akan mempercepat kepunahan suatu bahasa seperti yang diisukan belakangan ini. Verba beruntun adalah dua verba yang muncul secara beruntun tanpa disela oleh konjungsi, dan kedua verbanya bisa berdiri sendiri, bisa dipakai dalam klausa tunggal. Jadi perhatian terhadap verba beruntun dimulai oleh Chris Toller pada tahun 1875 yang mengamati bahwa memungkinkan dalam satu kalimat terdapat dua atau lebih verba yang tidak dihubungkan oleh konjungsi. Jadi karena Chris Toller mendeskripsikan grammar bahasa Dwe yang dipakai oleh orang Asantes dan Fantes di Afrika Barat, sehingga terkesan bahwa fenomena verba beruntun terlokasi di Afrika Barat. Kemudian peneliti-peneliti awal ini tidak memperhatikan isu teori tata bahasa seperti mengapa sebuah kalimat memiliki lebih dari satu verba. Perhatian utama mereka adalah penulisan grammar pedagogi yang dapat memudahkan interaksi antara penutur asli dan orang asing. Jadi pada tahun 1963, Stewart dengan analisis generatif pertama memperkenalkan cara yang menarik untuk memecahkan verba beruntun. Dia melihat bahwa ada subjek dan objek yang hilang jika dua verba transitif muncul dalam satu klausa. Jadi penelitian verba beruntun berkembang ke bahasa-bahasa Austronesia,
Australia, Semite, Amazon, dan bahasa-bahasa di Amerika Tengah. Verba beruntun diklaim sebagai fenomena umum pada bahasa-bahasa isolasi yang tidak memiliki pemarkah morfologis untuk proses sintaksis. Akan tetapi, dalam pemakaian bahasa Bali yang digolongkan dalam bahasa aglutinatif kaya akan pemarkah morfologis, baik secara tulis maupun lisan, keberuntunan verba pada satu klausa merupakan fenomena yang sering ditemui, seperti misalnya ia bange ngideh pipis, dia diberi uang. Klausa atau kalimat ia bange ngideh pipis memiliki dua verba, bange dan ngideh. Jadi kedua verba tersebut bisa dipakai dalam klausa tunggal. Jadi kita bisa mengatakan ia bange pipis atau ia ngideh pipis. Akan tetapi jika kedua verba itu muncul beruntun dalam satu kalimat atau klausa, maka makna baru muncul, yaitu makna kecaraan. Jadi bange dengan cara. Jadi contoh lain lagi, ibapo teke masepedan, ayah datang bersepeda. Klausa ini juga memiliki dua verba yang muncul secara beruntun dan pap disela oleh konjungsi. Jadi kedua verba tersebut bisa muncul mandiri dalam satu klausa. Kita bisa mengatakan ibapo teke atau ibapo mesepedan. Akan tetapi jika keduanya muncul secara beruntun, maka ada makna baru, yaitu makna instrumen di sana. Jadi datang dengan memakai atau dengan alat sepeda. Jadi fenomena verba beruntun seperti terlihat pada contoh tadi sangat menarik untuk dikaji, yaitu dengan melihat tipologi simantis yang ditimbulkan oleh keberuntunan verba-verba tersebut. Menurut teori, secara simantis, verba beruntun dapat dibedakan atas verba beruntun sebab akibat, kausatif, benefaktif, gerak, instrumen, lokatif, tujuan, arah, kemampuan, kesanggupan, kecaraan, komitatif. Dan jenis-jenis makna inilah yang dipakai untuk menentukan tipologi simantik dari verba beruntun bahasa Bali, dan hasil penelitian saya menunjukkan bahwa semua makna simantik yang dikemukakan oleh para ahli itu ditemukan dalam verba beruntun bahasa Bali. Jadi demikian inti daripada orasi ilmiah saya. Jadi mengenai manfaat penelitian ini, hasil penelitian saya ini bisa memberikan manfaat terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Bali dalam upaya melestarikan budaya Bali terkait dengan wacana Ajak Bali. Kemudian hasil penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu rujukan dan pedoman penyusunan buku tata bahasa baku, tata bahasa pedagogis, dan bahan ajar bahasa Bali sebagai muatan lokal di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang berbasis bahasa dan nilai-nilai lokal budaya Bali. Di komitmen saya ke depan, ya, sudah tentu saya akan selalu meningkatkan kapasitas diri saya dalam mengemban tugas saya yang meliputi Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian di bidang pendidikan, serta meningkatkan kualitas peserta didik dengan harapan bisa berkontribusi dalam peningkatan akreditasi lembaga. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon dukungannya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.